Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi, NIM 5514220079 dari kelas C. Hari ini saya akan mempresentasikan kemajuan tugas perancangan Green Affordable Housing. Nah, peraturan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan permukiman di Indonesia. Peraturan yang ada di dalam sektor perumahan dan permukiman. Ini ada pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang mana tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Lalu ada peraturan lainnya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan dan pembangunan permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang penataan ruang. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan mendorong pengembangan perumahan dan permukiman yang ramah lingkungan Indonesia. Lalu ada kebijakan dalam sektor perumahan. Yakni ada kebijakan pada masa pra-kemerdekaan sebelum tahun 1945 hadir kebijakan pemerintah Hindia Belanda, yang mana pada waktu itu rumah-rumah masih dibangun sendiri. Lalu ada kebijakan yang hadir pada tahun 1934, mengatur perumahan untuk bagi pegawai negeri sipil, dan dia diberikan golongan 1, golongan 2, golongan 3 untuk pejabat dan pegawai negeri lainnya. Lalu ada kebijakan perumahan dan permukiman setelah kemerdekaan. Lalu ada kebijakan perumahan dan permukiman pada masa Orde Baru, ya. Lalu ada pada masa reformasi. Nah, ada 3 kebijakan dan strategi nasional, yaitu melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat yang partisipatif. Lalu ada B, mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu ada C, mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri kemandirian. Lalu ada kebijakan lain-lainnya yang ada RPJMN dan strategi nasional. Ini strategi-strateginya. Yakni strategi pengembangan subsidi perumahan meliputi subsidi pembiayaan, subsidi sarana, dan prasarana dasar lingkungan. Lalu ada penanganan dampak bencana alam dan kerusuhan sosial. Lalu ada pengelolaan bangunan, gedung, dan rumah negara melalui pembinaan teknis dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aset bangunan gedung dan rumah negara. Lalu ada kriteria dan strategi dalam pemilihan lokasi kawasan permukiman di Indonesia. Program 1 juta rumah, inisiatif pemerintah untuk membangun 1 juta unit rumah dalam beberapa tahun ke depan. Lalu ada fasilitas perumahan subsidi, penyediaan bantuan subsidi bagi masyarakat yang mana pendapatannya rendah untuk memperoleh perumahan yang layak. Lalu peningkatan infrastruktur perkotaan, lalu peningkatan kualitas hidup, lalu ada pembangunan permukiman berkelanjutan, yang mana untuk mendorong pembangunan permukiman yang ramah lingkungan, serta juga berkelanjutan, yang mana memperhatikan efisiensi energi, pengolahan limbah, dan penataan ruang yang baik. Lalu ada kriteria pemilihan lokasi kawasan permukiman. Yakni ada kriteria umum, yakni dekat dengan fasilitas umum, aksesibilitas tinggi, ekonomi, akses ke tempat hiburan, tampil dan penataan kawasan. Lalu kriteria khusus, yakni terjangkau, rumah sakit, musola, pusat perbelanjaan, lalu ada harga murah, dekat dengan pantai, lapangan sepak bola, dan desain rumah. Di sini ada alternatif lokasi. Alternatif 1, yakni berada di kawasan Talumolo.
berada di pesisir Sungai Bone. Lalu ada alternatif 2, wilayah kelurahan Kampung Bugis yang mana terletak di pesisir. Lalu ada alternatif 3, lokasi di kelurahan Diluo. Nah, lokasi yang paling memenuhi kriteria itu diambil adalah lokasi alternatif 3 di kelurahan Diluo. Sebagaimana lokasi itu dipilih karena memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Nah, dari hasil survei identifikasi secara umum kondisi rumah berada di permukiman yang terbilang layak dan sudah menggunakan material yang di dinding, tembok, dan beberapa rumah dengan menggunakan AC. Lalu masuk di kondisi kawasan perumahan terpilih. Kondisi di sini ada kondisi jalannya, beberapa titik di Liluo, ada drainase yang tidak dapat menampung air, hujan deras sehingga menimbulkan genangan air di sekitar drainase. Lalu ada juga jalannya ada di beberapa titik itu berlubang. Di sini belum diedit ya. Baru ada lagi beberapa drainase yang tidak bisa menampung air, hujan deras. Lalu ada juga air bersih. Berdasarkan wawancara yang kita lakukan dengan warga sekitar, mereka mengatakan air bersih di sini sudah baik dan lancar. Lalu ada persoalan yang kami identifikasi. Infrastruktur seperti jalan yang terdapat lubang itu perlu diperbaiki dan saluran drainase yang kurang memadai di beberapa titik di kelurahan di luar. Lalu ada persoalan lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh warga dan mana itu dapat mencemar beberapa daerah tersebut dan kurang enak untuk dilihat. Lalu ada juga terdapat kebisingan dari warga setempat di kelurahan Liluo tersebut. Lalu ada bencana, yang mana bencana seperti banjir itu tepatnya di Jalan Awara Karya saat musim hujan. Hal itu karena tidak tersedianya drainase yang memadai untuk menampung air hujan yang deras. Dikarenakan warganya menutup saluran airnya seperti itu. Lalu ini ada hasil analisis strategi SWOT kami. Di sini ada seperti yang ditampilkan, peluang dan kekuatan, ancaman dan kelemahan. Nah, dari hasil itu kami mendapatkan strategi pemecahan masalah kawasan di Luo. Yakni pertama, 1, revitalisasi kawasan kumuh. Yang ini dalam program revitalisasi kawasan permukiman kumuh yang mana diperbaiki melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti penataan kembali hunian yang tidak layak dan peningkatan akses terhadap pelayanan publik. Lalu kedua, peningkatan infrastruktur dasar seperti investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan air yang tadi, drainase, sanitasi, dan jalan yang berhubungan tadi sehingga meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mengurangi risiko risiko bencana seperti banjir. Lalu ada pengembangan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau, koridor hijau dapat diciptakan lingkungan lebih sehat. Seperti itu. Lalu ada gagasan awal untuk konsep rancangan permukiman hijau. 1, desainnya berkelanjutan yang mana menggunakan teknologi energi terbarukan seperti panel surya. Lalu kedua, penggunaan ruang terbuka hijau. Lalu ketiga, ketersediaan infrastruktur dasar. Ya. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari kemajuan hasil kerja kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.